Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan tentang cuplikan pajak terhadap generasi muda. Enjoy for the video. Halo bang, iya dong. Gimana bang? Oh lagi di dekat jalan. Oh, sini. Oh itu, ya bang. Oh ternyata standarnya belum dinaiki. Tuh. Itu bang Ron. Iya bang. Bentar. Motor ini belum bayar pajak. Mau bayar pajak. Pajak yang lain aja belum kebayar. Bang. Waduh, jelek banget jalannya bang. Hampir saja kita jatuh. Bagaimana pemerintah ini? Gak pernah diperbaiki jalan yang rusak. Makanya tuh bayar pajak, bangun jalan sana. Lihat itu bang, haltenya nggak pernah beroperasi lagi. Jadi sarang nyamuk saja di sana. Kemana ya anggarannya itu? Makanya kalau mau haltenya dioperasikan bayar pajak, karena untuk mengoperasikan halte ini juga butuh dana Oh, begitu ya bang. ya. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di Lapar nih guys, ayo seblak boleh, tapi jangan yang kita beli pasar dong. Udah yuk gas pasar.
teman-teman udah lihat kan betapa berdampaknya ketika kita tidak membayar pajak. Jadi sebenarnya pajak itu apa sih? Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Nah, pajak juga akan mendukung program sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Nah, jadi teman-teman udah tahu soal perpajakan. Kira-kira undang-undang apa aja sih yang membahas soal perpajakan? Jadi, ada 6 undang-undang yang mengatur perpajakan. Jadi yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, undang-undang ini mengatur soal penghasilan individu atau badan usaha. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah. Nah, yang keempat ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang hak cipta kerja. Nah, hal ini adalah yang mendukung pada suatu perubahan dalam bentuk investasi. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mana mengatur tentang perpajakan dengan penghasilan tertentu. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mana mengatur mengenai kepatuhan. Nah, jadi teman-teman, itulah undang-undang yang ada di Indonesia pada saat ini. Jadi, pajak akan melalui beberapa proses. Yang pertama, pemungutan pajak. Wajib pajak, setiap individu wajib membayarkan pajak sesuai jenis dan tarif yang sudah ditentukan. Yang kedua, jenis pajak. Yang pertama, penghasilan pajak. Kedua, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan. Cara pembayaran pajak bisa secara online ataupun datang kantor pos. Yang kedua, pengumpulan pajak. Uang yang telah dibayarkan akan dikumpulkan oleh kantor pelayanan pajak. Laporan surat pemberitahuan tahunan. Wajib pajak wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan untuk menyampaikan data pendapatan dan perhitungan pajak. Yang ketiga, penyetoran kas negara melalui rekening pemerintah dan sistem penerimaan negara melalui diintegrasi. Yang keempat, penganggaran. APBN, uang yang masuk ke kas negara akan dialokasikan ke APBN. Kedua, prioritas kebutuhan. Pemerintah akan menentukan berdasarkan kondisi masyarakat dan kebutuhan negara. 5. Penggunaan untuk pembangunan terbagi jadi 5 sektor. Yang pertama, sektor pendidikan untuk fasilitas sekolah. Yang kedua, sektor kesehatan seperti puskesmas. Sektor infrastruktur untuk jembatan. Yang keempat, sektor pertahanan dan keamanan seperti TNI dan Polri. Yang kelima, sektor sosial seperti subsidi. Itulah tadi proses dari perpajakan. Terima kasih. Jadi, apa saja sih manfaat dari membayar pajak? Nah, saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari membayar pajak. Pertama, membayar pajak bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, dan sekolah. Kedua, bermanfaat sebagai subsidi pandang dan bahan bakar minyak. 3. Bermanfaat untuk melaksanakan demokrasi seperti pemilu. 3. Bermanfaat untuk alat transportasi umum bagi masyarakat. Nah, jadi itu beberapa manfaat dari membayar pajak ya teman-teman. Intinya, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi untuk diri kita sendiri di masa depan dan generasi muda. Dengan taat membayar pajak, kita turut menciptakan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita soal perpajakan. Rugi banget kan kalau misalkan kita nggak bayar pajak, karena apapun yang kita keluarkan nantinya itu akan kembali kepada kita sendiri. Nah, semoga juga pemerintah dapat mengelola bukan hanya dari uang perpajakan, namun dana-dana yang lainnya untuk memajukan bangsa Indonesia. Maka dari itu, ayo bayar pajak.